Peningkatan jumlah pasien positif corona yang cenderung meningkat di tengah gaung masa transisi menuju new normal sangat memprihatinkan. Terlebih ditambah tingginya angka kematian yang kemarin mencapai 64 orang. Kita akan berbincang langsung dengan Prof. Arief Fahrialsyam, Guru Besar Penyakit Dalam dan Dekan Fakultas Kedokteran UI, serta Pak M. Fixer, Wakil Koordinator Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya. Selamat sore Pak Ari dan Pak Fixer. Ya, selamat sore. Iya, saya ke Pak Ari terlebih dahulu. Pak Ari, kemarin Indonesia mencatat rekor angka kematian tertinggi sebanyak 64 orang selama 24 jam terakhir. Apa kira-kira yang menjadi penyebab tingginya angka kematian kasus COVID-19 di Indonesia? Ya, jadi terus terang bahwa secara negara pun ya Indonesia termasuk mempunyai angka kematian yang terburuk di Asia Tenggara dan di Asia Timur, kecuali China ya. Ini terus terang merisaukan kita semua. Tapi kita lihat mappingnya, ternyata memang angka ini cukup banyak dari Jawa Timur. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Kemudian kita pernah melakukan evaluasi, tapi ini kebetulan di Jakarta. Kenapa di awal-awal April ya, akhir Maret, April juga angka kematian cukup tinggi ya. Di Jakarta bahkan sempat ada satu waktu itu angka kematian sampai mencapai 10%. Kemudian kita lakukan evaluasi, ternyata memang pertama keterlambatan pasien datang ke rumah sakit. Kemudian kedua, jadi akhirnya terlambat pasien itu datang. Kemudian yang kedua adalah bahwa pada saat pasien itu memang membutuhkan alat cuci darah, ventilator itu tidak tersedia begitu. Ya, kemudian juga pasien-pasien datang juga dengan komorbid. Jadi ini hal yang akhirnya dilakukan evaluasi. Waktu itu memang rumah sakit masih terbatas, artinya terbatas, hanya beberapa rumah sakit rujukan. Kemudian memang akhirnya ada rumah sakit Wisma Atlet, ya, rumah sakit darurat Wisma Atlet, kemudian juga beberapa rumah sakit berdedikasi untuk pasien-pasien, hanya pasien-pasien COVID, ya, kemudian juga peralatan ditingkatkan, dan jumlah rumah sakit yang terlibat juga ditingkatkan, akhirnya ini bisa terkendali. Boleh dibilang sekarang Jakarta termasuk berhasil. Saya mesti bilang bahwa beberapa rumah sakit menyampaikan jumlah kasusnya sudah turun begitu ya. Nah, bagaimana dengan di Surabaya? Ini sebenarnya ada satu report yang menarik dari Institut Tropical Disease, karena disease Surabaya ya, yang mengirimkan sampel dari whole genome sequence dari pasien-pasien di Jawa Timur. Ternyata ada 1-2 yang kasusnya itu ternyata mempunyai tingkat severity yang cukup berat. Saya nggak tahu apakah kasus-kasus yang meninggal ini berhubungan dengan karena memang adanya severity ini, atau memang kasus-kasus itu sudah terlambat. Jadi ini memang perlu dianalisa. Kemarin saya lihat di laporan dari gugus tugas di Solo menyatakan bahwa kasus-kasus yang meninggal itu teridentifikasi ternyata memang mempunyai komorbid. Ya, pasien dengan diabetes mellitus, obesitas, misalnya seperti itu. Jadi sekali lagi yang terpenting adalah bahwa memang dengan kondisi, artinya kita secara nasional memang angka peningkatan jumlah kasus kita ini masih tinggi. Pada saat awal April saya sebutkan kalau PSBB tidak berhasil kita bisa menembus 10.000. Akhirnya di awal Mei kita sudah tembus 10.000. Ketika saya bilang juga 10 hari pertama di bulan Mei itu angka kita 5.000, maka tembus di akhir Mei 25.000, ternyata tembus 25.000. Ini merisaukan sekarang bahwa di bulan Juni ini angka peningkatan 10 hari pertama kita itu mencapai 8.000 sampai 99.000. Jadi kita bisa prediksi bahwa sekarang aja udah tanggal 15 saja, kemarin kan sudah sampai 36.000. Jadi artinya kita bisa nilai memang rate-nya sekitar 8.000, jadi 24.000 kita bisa dapatkan kasus ini di bulan Juni, dan kita bisa lihat bahwa memang angka itu bisa menembus 45.000 di akhir Juni ini. Jadi sekali lagi memang ini cukup risaukan. Memang 3 yang saat ini menjadi concern untuk pemerintah, saya rasa ini Jawa Timur, kemudian Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat, karena jumlah kasus cukup tinggi, dan juga tadi terutama untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur memang penyumbang kontribusi kematian di 64 tersebut. Baik. Dan yang penting adalah sekarang memang harus dilakukan evaluasi yang mendasar. Saya rasa bisa dicontoh apa yang dikerjakan oleh pemerintah DKI, langsung memapping 62 RW yang memang sebenarnya 62 itu hanya sekitar 10%, 20% yang memang merah. Baik. Di situ dilakukan swab. Jadi memang kuncinya adalah harus dilakukan pemeriksaan swab PCR pada daerah-daerah tersebut. Baik. Sehingga segera diidentifikasi siapa yang tracing, di tracing, kemudian yang di tracing, kemudian dites, dan siapa yang positif harus dipisahkan, isolasi atau dirawat. Itu kuncinya sebenarnya. Baik.
Baik pemirsa, kita masih terhubung bersama Pak Ari dan juga Pak Fixer. Pak Fixer, saya ingin minta tanggapan terkait yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ari. Ada beberapa poin yang memang menyebabkan angka kematian di Indonesia cukup tinggi. Salah satu penyumbang terbesar ini adalah di Jawa Timur. Apakah ini yang menjadi pertimbangan juga Pemkot Surabaya kemudian membuka data pasien corona termasuk alamat pasien? Pak Fixer, Anda bisa mendengar suara saya? Baik, saya kembali ke Pak Ari terlebih dahulu. Pak Ari, tadi Anda sampaikan memang Jawa Timur, Surabaya ini menjadi salah satu penyumbang angka kematian dan angka positif terbesar di Indonesia. Kemudian langkah Pemkot Surabaya membuka data pasien dan alamat. Apakah akan efektif untuk melakukan tracing sehingga bisa meminimalisir kemudian angka kematian ini? Ini kan terus terang saja, ini yang memang sebenarnya dari awal kita mesti buka data ini. Bukan berarti artinya ini kan sebenarnya infeksi ini kan ketika seseorang mendapat infeksi ini kan bukan sesuatu yang memang artinya merendahkan orang tersebut begitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah karena ini ada kepentingan untuk melakukan tracing tadi. Jadi tentu begini, masalah membuka ini tentu ya tidak perlu dibuka di publik, tapi misalnya ini kepentingan untuk seperti Dinas Kesehatan, kemudian melakukan tracing data tersebut, diuber data tersebut, tapi bisa saja misalnya pemerintah kota melakukan report tadi bahwa memang di RW ini misalnya sampaikan saya rasa hal yang positif sekali dilakukan di DKI. Langsung di mapping misalnya untuk satu kelurahan ini berapa jumlah kasusnya. Dan bisa diketahui nggak perlu juga kita sebut nama, tapi kita bisa sebut RW-nya lah. Misalnya kan kalau bicara soal RW ini kan luas. Karena sekali lagi kita bisa lihat bahwa memang ada beberapa kejadian di mana ketika itu diketahui oleh oleh masyarakat sekitar bahwa dia penderita COVID-19 itu dikucilkan gitu loh, bahkan diusir segala macam karena memang tingkat kesadaran masyarakat kita masih rendah. Jadi kalaupun mau dibuka itu lebih banyak misalnya untuk kepentingan tadi kedinasan, tapi untuk kepentingan publis ke masyarakat bisa saja disebut saja jumlah RW. Di RW ini ada kasus sekian. Jadi ada kehati-hatian di situ. Baik. Sebenarnya begini, sebagian saya melihat masyarakat itu ya kepeduliannya itu muncul karena tadi merasa ini kan ada nggak sih virusnya gitu, masih ada pertanyaan seperti gitu. Padahal virusnya itu artinya virus itu sudah jelas ada dan sudah pernah dikultur dan jelas memang barangnya ada gitu loh. Jadi itu hoax kalau bilang virus itu tidak ada gitu. Baik, gitu saya ke Pak Fixer. Pak Fixer, pembukaan data pasien di Surabaya ini sejauh mana Pak? Apakah memang dibuka kepada publik atau sebatas kepada Dinas Kesehatan ataupun juga RW atau kelurahan terkait? Ya, jadi kami punya data terkonfirmasi untuk COVID-19 ini di Surabaya kan 4.119. Dari 4.119 itu 328 meninggal dunia, 1.300 itu alhamdulillah sudah sehat. Data yang masih terkonfirmasi di rawat jalan dan rawat inap itu ada 2.491. Nah, kami membuka data ini adalah dengan tujuan untuk ada kepedulian dari masyarakat terhadap virus yang terjadi di Surabaya ini. Artinya siapa sih sebenarnya juga mau sakit kan? Tapi warga juga di sekitar itu juga harus tahu bahwa virus ini ada di sekelilingnya kalau tidak hati-hati. Nah, yang kami buka data di websitenya laman covid19.surabaya.go.id adalah nama gang atau nama jalan, ya. Itu sudah ada RT RW. Tapi kita tidak membuka identitas dari pasien tersebut. Pasien tersebut itu hanya ada di petugas di lapangan. Artinya ada kepala puskesmas, camat, lurah, babinsa. Baik. Itu yang mengetahui. Gitu, Mbak. Baik, jadi hanya nama gang dan nama jalan, bukan identitas pasien. Baik, kita akan kembali melanjutkan dialog. Pak Ari, Pak Yuri menyampaikan untuk kasus positif hari ini kembali bertambah menjadi 1.106 orang. Ini apakah kalau menurut Anda memang dampak dari PSBB masa transisi atau karena memang tes massal yang gencar dilakukan pemerintah? Yang melakukan tes massal itu adalah pemerintah daerah ya. Jadi bagaimana agresifnya pemerintah daerah melakukan tes massal tersebut.
Kemudian juga hal yang lain adalah ini sebenarnya dampak dari mudik kemarin ya, waktu pada kira-kira 2 minggu 3 minggu yang lalu ya, bahwa itu pergerakan orang itu cukup tinggi di situ. Jadi ini adalah dampak yang sekarang. Kalau kita bicara soal PSBB, Surabaya misalnya sudah lepas PSBB, kemudian DKI masuk transisi, ini kita akan lihat nanti seminggu 2 minggu ke depan. Ini dampaknya akan ke situ. Jadi kalau saya bilang memang ini nanti tren ini akan naik terus sekitar 900.000 terus, karena kita mempunyai peristiwa-peristiwa di mana mobilisasi masyarakat itu cukup tinggi. Yang saya bilang tadi, pada saat peristiwa mudik dan pada saat dia balik lagi ya, harus balik. Kemudian yang kedua adalah pada saat bersamaan setelah 2 minggu, 3 minggu setelah ini terjadi tadi PSBB di Surabaya selesai, kemudian di Jawa Barat itu konsisten, padahal jumlah kasusnya kurang dari 50 tapi diteruskan PSBB. DKI transisi tapi euforia masyarakat seolah-olah ini udah bebas gitu loh. Nanti kita bisa lihat angka ini, saya bilang tadi bahwa angka kita ini peningkatannya dalam 10 hari ini sekitar 8 ribuan ya. Jadi bisa dibilang di angka-angka ini akan terus 8.000 sampai 9.000, kita bisa kali aja dalam 10 hari. Jadi 27.000. Nah ini tadi kita bisa prediksi mungkin 45.000 sampai 50.000 angka ini tembus. Karena ada beberapa peristiwa tersebut. Tapi setelah ini memang pemerintah daerah harus melakukan evaluasi lagi bagaimana mengenai PSBB ini ya, kemudian juga penerapan new normal tadi gitu loh. Baik. Karena kalau tidak ya seperti ini, walaupun kita agak optimis angka kesembuhan juga cukup tinggi gitu ya. Baik. Sebagian besar saya bilang masyarakat juga memang pemahamannya cukup baik, tapi pada sebagian masyarakat cuek itu juga masih ada gitu loh. Artinya ya merasa bahwa yang nggak jelas ini mudah terinfeksi atau tidak gitu. Baik, Pak Victor, kalau di Surabaya sendiri tingginya angka positif ini apakah juga karena dampak dari mudik seperti yang disampaikan oleh Pak Ari tadi? Sebenarnya kami belum tahu persis apakah itu dari mudik. Tapi yang jelas bagaimana upaya pemerintah kota saat ini yang melakukan rapid test, swab itu secara masif. Jadi seperti yang kami buka di data itu ya, jadi kalau yang merah, di peta itu kalau yang merah, lalu kita ada warna biru itu kita ikuti dengan kawasan itu diikuti dengan swab secara massal di sekitar situ. Nah, kita buka data ini juga supaya tempat ibadah yang ada di sekitar lokasi yang sepanjang lokasi yang merah itu untuk sementara waktu tidak saja tempat ibadah tapi sarana publik lainnya untuk tidak melakukan aktivitas. Nah, ini upaya-upaya bagaimana pemerintah melakukan pemutusan rantai penyebaran COVID yang terjadi di wilayah Surabaya. Baik. Peta yang kami buka ini juga ada kolaborasinya dengan pembentukan Kampung Tangguh Wani Jogo Surabaya. Karena akan terjadi evaluasi antara camat, kepala puskesmas, lurah, babinsa, babin kaptimas, dan tokoh masyarakat untuk mengambil sikap apakah kawasan situ harus ditutup atau seperti apa. Bagaimana penyebaran kasus, apakah di gang itu setiap rumahnya atau berloncat-loncat, itu juga menjadi analisa kami di lapangan. Jadi kalau terkait dengan apakah mudik itu kami tidak tahu. Yang jelas pemerintah kota saat ini melakukan hasil pemeriksaan rapid secara massal diikuti dengan swab secara massal. Itu Mbak. Baik Pak, kalau untuk di Surabaya sendiri saat ini ada berapa RW atau kelurahan yang masih tergolong zona merah? Kami ada sekitar 1.500 RW ya, yang sudah terbentuk Kampung Tangguh Wani Jogo Surabaya 1.339. Nah, kami memang belum sampai melihat berapa RW yang ada paling zona merah, tapi memang sebarannya merata. Dan upaya Kampung Tangguh Wani Jogo Surabaya ini menjadi secara lokal atau secara ekosistem ya, itu untuk bagaimana supaya kita ingin memperdayakan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Warga Surabaya mungkin sekarang ini ketika terjadi kasus, mereka tidak lagi seperti yang daerah lain ya, ada pengecilan atau apapun gitu ya. Baik, Kampung Tangguh ini hanya di zona merah atau memang di seluruhnya Pak? Seluruhnya, semakin ada zona merah di kawasan situ, maka kampung tangguhnya akan terbentuk semakin banyak. Jadi kita lebih kepada lokal-lokal untuk bagaimana memperkuat ekosistem di bawah itu ya.
Baik, Prof. Ari, dari Anda sendiri apa yang mungkin bisa menjadi saran Anda, khususnya untuk daerah-daerah yang masih cukup tinggi, salah satunya Jawa Timur, untuk bisa kemudian menekan tingginya angka positif COVID-19 ini? Ya, saya rasa tadi ya benar, jadi harus dilakukan mitigasi yang jelas, kemudian langsung harus segera di mapping. Memang sebaiknya di tingkat RW lah ya, tingkat RW kita lihat di mana dan sebenarnya begini, sebenarnya kan kita udah tahu di rumah sakit semakin rujukan. Kemudian mestinya juga kalau di dalam lab-lab yang tersedia itu pun juga harus mereport ke dinas kesehatan. Ketika data ini masuk ke dinas kesehatan, maka dinas kesehatan akan meneruskan ke puskesmas kecamatan, ya kan, di puskesmas kecamatan inilah yang melakukan tracing, tentu bekerja sama dengan kecamatan dan kelurahan. Langsung kita mapping RW. Justru di sini kalau kita bisa sampai di level RW, kita paling tidak bisa melakukan isolasi yang lebih terarah gitu loh. Sekaligus juga tadi kita melakukan tracing di wilayah tersebut, karena semakin baik tracing itu dilakukan, ya artinya semakin baik itu tracing dilakukan, kita lebih banyak kasus yang ditemukan segera bisa diisolasi. Apakah ini memang tadi harus isolasi mandiri, apa memang perlu dirawat begitu loh. Jadi memang kuncinya adalah lebih banyak kasus yang kita dapatkan, dengan artinya lebih banyak kasus yang diperiksa, disitulah nanti kita bisa prediksi sebenarnya angka kejadiannya itu berapa gitu loh. Kalau memang angka kejadiannya masih di atas 10%, ini masih cukup tinggi. Misalnya dari 1.000 yang kita periksa ternyata ada lebih dari 100, ya ini masih cukup tinggi misalnya. Tapi kalau sudah di bawah itu mungkin kita bisa bilang bahwa ini angka penularannya mulai menurun. Jadi ada beberapa parameter-parameter yang digunakan untuk menilai bagaimana tingkat penularan di tengah masyarakat ini. Baik, perluasan tes massal dan mitigasi hingga ke level terendah hingga di level RW ini menjadi salah satu cara untuk mengantisipasi penekanan angka positif COVID-19. Untuk kota seperti Surabaya itu bukan sesuatu yang susah, saya rasa itu mudah karena struktur kotanya kan sudah baik. Baik, terima kasih Prof. Ari dan juga Pak Fixer sudah bergabung bersama kami di Special Report.